Jadi plannya apa? Kalau seseorang memperoleh takdir Allah, yakni rizki, jodoh, maupun kematian, maka update status itu adalah hal yang wajar bagi orang awam. Plannya ya, kalau kalau seseorang memperoleh rizki, jodoh, dan kematian, maka update status adalah hal yang wajar bagi orang awam. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, maka wajarlah kalau update status. Dan tujuannya supaya yang mengetahui status orang tersebut itu melakukan reaksi, yakni menginginkan untuk turut berduka cita. Begitu juga dengan kalau dapat jodoh yang yang melihat status, yang melihat cerita orang itu merasa ingin menyampaikan selamat, atau yang melihat tersebut itu pasti ada reaksi. Dan untuk itu, dampak negatif kalau saling puji-memuji di hadapan publik, di hadapan umum, yakni yang melihat, yang diperlihatkan, yang mendengar status orang, cerita orang, atau instastory, status WA, status Telegram, status media sosial lainnya, yang melihat, yang mendengar tersebut pasti punya hasrat, pasti bermimpi menginginkan sesuatu yang sama dengan yang update status. Makanya di surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'allaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sadaqallahul alimul azim. Dan janganlah kalian bermimpi menginginkan sesuatu terkait apa yang Allah lebihkan untuk, dan janganlah kalian bermimpi apa yang telah Allah lebihkan dari sebagian kalian atas sebagian lainnya. Karena tiap laki-laki dan perempuan itu pasti memperoleh hak dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan itu pasti memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum mendapatkannya, mereka diminta untuk was'alullah, diminta untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang karunia-Nya, tentang karunia-Nya. Jadi mintalah kepada Allah, jangan hanya sekedar meminta apa yang Anda inginkan, tapi mintalah yang lebih baik dari apa yang Anda inginkan. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa dari Divisi Serangan Cyber mendeteksi ancaman.
sistem keuangan dikorup. Sangkuni lepas dari sangkar. Tikus rakus itu melahap kripto. Semakin rakus, semakin besar. Sangkuni berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Lalu apa solusinya kalau yang lain udah keterima bekerja? Solusinya adalah sadarlah kalian bahwasannya pekerjaan itu adalah cobaan. Pangkat jabatan itu adalah cobaan. Titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya itu dipergunakan dengan baik, dipergunakan yang baik dan benar. Jika seseorang melanggar kode etik, dia akan diberhentikan. Begitu juga dengan nikmat yang diberikan kepada kita itu adalah cobaan bagi kita untuk menguji apakah kita itu bersyukur. Syukur itu apa? Mempergunakan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kufur itu menyalahgunakan apa yang diberikan kepada kita. Kalau seseorang menyalahgunakan nikmat, berarti itu istidraj buat mereka. Tatkala falamma falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idzahum mublisun. Nah, ini dia kalau mereka menyalahgunakan apa yang diberikan kepada mereka, Allah bukakan pintu segala sesuatu. Sehingga apabila mereka puas terhadap apa yang diberikan kepada mereka, kami paksa Allah akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Tiba-tiba itu apa tiba-tiba? Tiba-tiba itu artinya tanpa diduga atau diketahui atau diperkirakan sebelumnya. Jadi itu adalah maksud daripada istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ketika mereka bergembira apa yang diberikan kepada mereka, Allah siksa secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Tapi kalau mereka baru sadar, tapi kalau mereka baru sadar bahwa mereka akan disiksa secara tiba-tiba, kan sebelumnya mereka nggak tahu. Nah, sebelumnya mereka nggak tahu nanti mereka akan disiksa.